صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita dikumpulkan, dipertemukan kembali di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita, kekasih Allah, pilihan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, wa min ma'asil qalbi al-mannu bis sadaqah. Setengah daripada maksiat hati lagi adalah al-mannu bis sadaqah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, wa indi anna lil manni aslan fil qalbi bi ayyara nafsahu muhsinan ilal mutasaddaq alaih wa mun'iman alaih, wa haqquhu al-aqsu bi ayyara al-mutasaddaq alaih muhsinan ilaih wa mun'iman alaih. Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwasanya man itu berasal dari hati, dengan bahwa dia melihat dirinya berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu asalnya man. Kenapa kita menyebut-nyebut pemberian? Kenapa kita membangga-banggakan pemberian? Itu berasal dari hati, yaitu kita melihat bahwa diri kita yang memberi ini adalah berbuat baik kepada orang yang diberi. Nah, karena merasa kita berbuat baik kepada orang yang diberi, maka disitulah kita bisa menyebut-nyebut pemberian itu. Wa haqquhul aqsu, sebenarnya sebaliknya, bahwa melihat dia, orang yang diberi itu sebenarnya yang berbuat baik kepadanya. Nah, mestinya demikian. Orang yang diberi, yang mau menerima pemberian kita, itu sebenarnya orang yang berjasa dengan kita. Bukan kita yang memberi, yang berjasa. Nah, umumnya demikian. Orang yang memberi itu merasa dirinya berjasa, padahal agama kita menuntun bahwa yang berjasa itu yang diberi, bukan yang memberi. Kenapa sebab demikian? Karena dengan memberi ada yang menerima, maka yang memberi ini dapat keuntungan yang sangat besar dunia dan akhirat. Siapa yang berjasa?
kita hanya memberi seseorang dengan 10.000, 100.000, 1 juta, selebihnya kita beri demikian, maka dengan pemberian itu diterima oleh seseorang, kita banyak mendapat keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat. Sedekah itu yang untung dunia akhirat, yang memberi sedekah, karena ada yang menerima sedekahnya. Kalau yang menerima sedekah ini tidak ada, orang kada maunya menerima sedekah kita kada dapat apa-apa. Para muhibbin rahimakumullah, apa keuntungannya sedekah itu? 1, disucikan hartanya. Harta kita yang kotor, yang bercampur dengan syubhat, harta yang bercampur dengan syubhat itu bisa bersih dengan sedekah. Misalnya kita jual beli, kadang-kadang ada kekurangan akadnya kurang pas, atau kabatnya kurang pas, dengan sedekah maka harta itu jadi bersih. Yang kedua, tathhirul badan minaz dzunub. Sedekah itu menghapus dosa. Dengan kita bersedekah, maka banyak dosa-dosa kita yang dihapus melalui sedekah itu. Yang ketiga, dengan sedekah itu kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dengan sedekah kita dihindarkan dari bala dan bencana. Nah, itu duniawi, kita terima dalam dunia. Di akhirat sedekah itu fungsinya, dia akan menjadi naungan kita di padang mahsyar yang sangat panas. Sedekah-sedekah yang kita berikan itu jadi payung, sehingga kita kada kepanasan. Nah, kemudian lagi sedekah itu menyebabkan ringannya hisab kita di hadapan Allah. Sedekah itu memberatkan timbangan amal kebaikan. Sedekah itu dinding dari api neraka. Sedekah itu meninggikan derajat kita di surga. Nah, sangat banyak keuntungan-keuntungan sedekah ini. Kenapa sedekah itu ada? Karena ada yang mau menerimanya. Karena ada yang mau menerima. Coba kalau kita bersedekah, orang kada mau menerima, kita kada akan dapat keuntungan-keuntungan tadi. Karena si jin itu hakun, si jin itu mau menerima sedekah kita, padahal sedekahnya 1 juta aja, keuntungannya luar biasa. Nah, siapa yang berbuat baik? Kita apa yang menerima itu? Agama mengatakan bahwa yang sebenarnya berjasa itu yang menerima. Yang berjasa itu yang menerima. Nah, kalau kita yang merasa berjasa dengan sedekah kita, itu disebut di dalam hukum agama, namanya adalah al-mannu bis sadaqah. Itu termasuk maksiat di dalam hati kita. Wa'lam annal manna minal kabair. Ketahuilah bahwa perasaan berjasa itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Kita memberi orang, membantu orang, merasa kita berjasa dengan orang, itu dosa besar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, wa qara'aha salasan faqila lahu khabu wa khasiru man hum. Ada 3 golongan
yang mana di akhirat nantinya Allah tidak mau bicara dengan mereka. Jangankan bicara, Allah memandang pun tidak mau dengan mereka. 3 kelompok. Yang pertama, Nabi mau ulang 3 kali. 3 kali mau ulang kalimat itu. Allah tidak mau bicara, Allah tidak mau memandang. 3 kelompok. Sahabat berkata, alangkah ruginya mereka. Di akhirat itu hanya satu yang kita harapkan, kasih sayang Allah. Di akhirat hanya satu yang kita butuhkan, kasih sayang Allah. Ini Allah memandang aja kada mau, apalagi dibawa-bawa urusan. Memandang aja kada mau. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Faqal, beliau menjawab, pertama al-musbil. Yang pertama al-musbilu. Musbil ini orang yang seorang laki-laki yang memakai pakaiannya, baik itu sarung, baik itu gamis, baik jubah, baik celana, melebihi mata kakinya. Gamis kah? Tapair ke tanah. Betapih kah? Tapair ke tanah. Lewat daripada buku lali. Nah, Allah marah terhadap hamba yang demikian, karena itu orang yang dianggap Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, orang ini di akhirat kada dihiraukan oleh Allah. Yang kedua, wal mannan. Nah, orang yang punya sifat al-man tadi. Orang yang punya rasa berjasa kepada orang lain. Orang yang punya rasa berjasa. Itu di akhirat kada akan dihiraukan oleh Allah. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang melakukan jualannya dengan sumpah yang dusta. Berjual ini supaya laku, supaya payu, bersumpah-sumpah, berdusta pulang sumpahnya. Berjual barang 2 juta, ujar nang pembeli, kurangnya seperapat. Wallah tuh kan sudah rugi aku. Padahal kan ada rugi, kada bersumpah-sumpah demi Allah. Nah, riwayat lain menyatakan salah satun la yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda ada 3 golongan yang tidak bakal masuk surga cepat. Artinya ke surga cuma melalui proses panjang di dalam neraka. Pertama, al-aqli walidayh, orang yang durhaka bagi kedua orang tuanya. Kayak apa aja imannya, kayak apa aja ahli ibadahnya, kayak apa aja takwanya, kalau inya durhaka terhadap 2 orang tuanya, ini kada akan bisa ke surga sebelum dulu dihukum, diazab dalam neraka itu. Nah, yang kedua, wa mudminul khamar, orang yang suka minum-minum yang memabukkan. Minum arak, minum obat, narkoba. Ini kada akan masuk surga sebelum dia disiksa di neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, wal mannan, nah, orang yang merasa berjasa tadi. Merasa berjasa. Man itu sifat Allah. Hanya Allah yang berhak merasa berjasa itu. Hanya Allah yang berhak untuk man, untuk menyebut-nyebut pemberian. Misalnya Allah berfirman, engkau dulunya kadada aku ciptakan. Ini Allah menyebut-nyebut nikmatnya. Dulunya engkau sakit, aku sihatkan. Dulunya kau sesat, aku luruskan. Dulunya engkau miskin, aku kayakan.
Itu yang berhak demikian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia demikian, dia merebut sifat Allah. Nah, maka itu dosanya besar ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di samping dosanya besar, wal mannu yuhbitu wa yubtilu thawabas sadaqah. Dosanya besar ditambah lagi menggugurkan pahala. Nah, double pahala kada dapat, mana disiksa. Kalau kita merasa berbuat baik kepada orang yang diberi, kita merasa berjasa kepada orang yang diberi, pemberian itu sia-sia, kada nilainya, ditambah lagi dosa besar, diancam dengan siksa yang berat di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man dan adza. Memberi tapi menyakiti, itu dilarang oleh Allah. Memberi tapi menyakiti, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan kata-katanya. Memberi tapi menyakiti hati yang menerima. Wa minhu, dan setengah yang man lagi, ayyara linafsihi maziyatan 'alal mutasaddaq 'alaih bi ihsanihi ilaihi. Termasuk man juga orang yang melihat dirinya itu lebih atas orang yang diberi dengan sebab berbuat baiknya dia kepadanya. Nah, ia melihat bahwa dirinya itu lebih daripada orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya itu lebih berhak untuk dimuliakan dari orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk diutamakan daripada orang yang dibantu, yang diberinya. Itu termasuk man juga. Wa minal manni qauluka fi nafsik law lam ahdur lama tamma hadzal amr. Termasuk man pula perkataan engkau di dalam hati, jikalau aku tidak hadir, kada beres urusan itu. Nah, ini man juga. Makanya aku tuh kada turun tangan, kada selesai masalah. Nah, umpamanya dalam hati, apalagi diucapkan. Misalnya orang ada perkara, orang ada keributan, orang ada macam-macam, datang kita urus, selesai. Hati kita bersuara nih, makanya kada aku turun, kada selesai. Itu man. Dosanya besar. Laulam ahdur lama tamma hadzal amr. Wa minhu, sebagiannya lagi termasuk man itu, talabus syukri lil mutasaddaq alai. Menuntut terima kasih kepada yang diberi. Menuntut terima kasih. Kita memberi seseorang, kalau orang itu kada berterima kasih lawan kita kecewa. Nah, itu man. Kita ini memberi orang, membantu orang, orangnya kada pernah berterima kasih lawan kita. Terima kasih kada suah. Kita kecewa, nang dibantunya kada pernah terima kasih kepada kita. Itu man, itu dosa besar. Karena dia merasa dirinya berarti lebih daripada orang yang dia bantu karena mengharapkan terima kasihnya itu. Walidzalik la yanbaghi ay yatluba minhu du'a wa la yatma'u fih. Nah, oleh karena itu tidaklah patut bahwa orang yang memberi itu
menuntut suatu tuntutan apapun, baik doa atau bantuan apapun kepada orang yang diberi. Kalau kita nih memberi seseorang, tapi kita ada menuntut sesuatu kepada orang, itu menggugurkan pahala. Menggugurkan pahala. Pahala sedekah itu jadi hilang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi man itu adalah satu sifat yang berasal dari dalam hati kita, di mana kita merasa diri kita lebih daripada orang yang kita beri, lebih daripada orang yang kita bantu. Kita menuntut bahwa orang yang dibantu itu untuk berterima kasih kepada kita. Kita menuntut kepada orang yang dibantu itu untuk membantu kita. Nah, itu sudah menggugurkan pahala sedekah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Al-Quwaisni disebutkan, di situ ada beberapa orang yang dibolehkan demikian. Nah, yang bersifat man ini ada beberapa orang yang dibolehkan. Ini pengecualian. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau boleh man. Jar Nabi misalnya, wahai umatku, kamu dulu sesat, aku luruskan. Kamu dulu sakit, karena aku doakan kau sehat. Nah, itu Nabi itu boleh. Nabi boleh. Yang kedua yang boleh itu orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya. Nah, ikam ni nak itu dah kusakulahkan. Kuungkusi mulai ini, kusakulahkan ini, ku ini sampai jadi orang. Disebut-sebut pemberian kepada anaknya, itu kadang menggugurkan nilainya. Ini karena ini orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, guru dengan muridnya. Nah, guru dengan muridnya, gurunya berkata, itu muridku si anu, ku bantu ini, kadang menggugurkan. Itu kadang disebut man. Kalau dari guru kepada muridnya. Yang keempat, suami dengan istrinya. Ujar si laki, biniku itu ini ku bantu, ku ini ku itu. Yang bersuara lakinya itu kada apa-apa, kada termasuk man ini juga. Nah, jadi ada 4 orang yang mendapat kekhususan bahwa mereka itu dibolehkan man ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, suami dengan istrinya. Nah, selain pada itu, maka man ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita perbuat, diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه